Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I'll find my way back home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya memulai konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses konseling kita berjalan dengan lancar dan menjadi proses konseling yang dapatkan keberkahan. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menundukkan kepala dan berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, perkenalkan nama saya Dia Kartika Sari. Teman-teman bisa manggil saya dengan sebutan Ibu Dia. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok yang berperan sebagai fasilitator atau yang mengatur jalannya kegiatan konseling kelompok ini. Dikarenakan kondisi saat ini kurang baik, jadi kita melakukan konseling kelompok di rumah masing-masing. Semoga tidak ada kendala yang membuat konseling kelompok ini menjadi kurang efisien. Konseling kelompok ini memiliki 6 sesi pertemuan dan masing-masing dari pertemuannya memiliki waktu selama 40 menit. Baik, saya meminta kepada teman-teman sebelumnya konseling kelompok ini ada beberapa asas, salah satunya asas kerahasiaan, di mana hal apapun yang dianggap rahasia hanya dapat dibahas dan diceritakan pada sesi konseling kelompok ini saja. Jadi jangan sampai kelompok lain tahu. Selanjutnya, dalam sesi proses konseling ini kita juga sepakat untuk men-silent HP dan menghormati sama teman, dapat bergantian saat menyampaikan instruksi. Tidak diperbolehkan memotong perbicaraan. Dan teman-teman diberi kesempatan 3 atau 5 menit untuk berbicara, menyampaikan pikirannya. Dalam diskusi secara bergantian, apakah ada lagi kesepakatan bersama yang perlu dapat kita buat untuk membuat konseling ini agar menjadi lebih nyaman? Tidak ada Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Saya rasa sudah cukup kesepakatan. Baik. Selanjutnya, teman-teman, saat ini kita dalam sesi pertemuan pertama, teman-teman, tema besar kita kali ini yaitu meningkatkan rasa empati. Dan goal atau penyelesaiannya yaitu dari proses konseling ini adalah bagaimana kita menjadi orang lebih berempati lagi pada sesama teman dan lingkungan. Nah, adapun pendekatan yang kita gunakan di dalam proses konseling ini yaitu menggunakan pendekatan CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Dengan pendekatan tersebut terdapat topik-topik kunci yang akan kita laksanakan, yaitu perasaan empati, mampu isu-isu tentang empati, pengertian empati, kesimpulan dan penutup.
Dalam grup ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Dalam grup ini kita sama-sama belajar untuk berkembang. Jadi saling berbagi pengalaman, perasaan, dan pikiran. Jadi nanti tidak ada yang perlu takut ketika kalian untuk takut salah gitu ketika menyampaikan pendapat kalian. Saya meminta kalian untuk perkenalan diri, tempat tinggal, dan masalah kalian, dan motivasi kalian mengikuti sesi konseling saat ini. Saya persilakan kepada abang yang pakai masker, baju hijau. Ya, baik, sebentar. Baik, perkenalkan nama saya Jupiandi. Saya sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Baru Pontianak Kota. Nah, motivasi saya ingin bergabung adalah saya ingin Ibu dapat mengentaskan masalah kekurangan daripada sifat empati atau kurang respon berempati, yang mana saya mengalami kekurangan dalam berempati di sekeliling. Anehnya tidak menanggapi apapun hal-hal orang, baik itu bersifat kebaikan, baik itu bersifat yang tidak kebaikan, tidak pernah mau tahu atau urusan orang yang ingin meminta atau partisipasi dalam atau empati dari saya sendiri. Saya rasa itu saya ingin seperti dulu. Saya ingin suka menolong, saya ingin suka perhatian, saya ingin suka bersosialisasi, saya ingin suka pokok semuanya, di mana saya ingin suka berempati. Saya rasa itu saja. Baik, selanjutnya abang yang pakai baju hitam. Selanjutnya abang yang pakai baju hitam. Terima kasih pada Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Umar Mahfudin. Saya sekolah di MTS 2 Pontianak. Saya tinggal di Jalan Nirbaya. Jadi saya merasa saya kurang membantu teman, baik itu dalam hal apapun. Seperti halnya biasanya pada saat kerja kelompok ataupun saya kurang membantu mereka, sehingga saya tidak mengerjakan padahal yang mana itu adalah tugas saya juga. Dan saya juga tidak pernah membantu teman saya yang kesulitan, misalkan teman saya mengalami musibah ataupun mereka yang sedang mengalami masalah, saya tidak membantu mereka. Dan saya pun merasa hal ini terjadi di diri saya sudah cukup lama, sekitar saya pokoknya sudah cukup lama lah saya merasakan hal demikian. Sekian dari saya. Baik, yang terakhir kakak yang pakai kudung hitam. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Citra Yuliani, sekolah di MTS 2. Nah, kalau masalah saya di sini, saya nih sering merasa empati sama orang-orang, tapi sulit untuk mengungkapkan rasa empati itu sendiri. Misalnya kawan saya ini lagi susah, tapi saya tuh pengen bantu, tapi tuh sulit rasanya gitu. Gimana gitu, kadang bingung gimana cara membantu kawan saya nih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sekian, Bu.
Baik. Jadi dapat kita simpulkan ini kan kalian nih pada kurangnya rasa empati gitu kan. Jadi kita sesama manusia harus saling menumbuhkan rasa empati untuk bisa ya setidaknya kan kita misalnya kita tidak bisa membantu teman dalam hal apapun tapi dengan rasa empati kita dapat menolong dia untuk lebih tenang, lebih sabar lagi gitu. Untuk bisa masalahnya lebih terselesaikan lah dengan cara pemikiran dia. Dan yang tadi kan ada yang bilang punya rasa empati tapi tidak bisa mengungkapkan. Ya alangkah baiknya diungkapkan pada temannya itu agar yang si korban atau si yang membutuhkan empati kita itu lebih tenang gitu. Kalau dia ini punya aku loh, contohnya kan aku loh punya masalah, aku pengen cerita dengan kamu biar masalahku biar terselesaikan gitu. Ya kalau kamu emang nggak bisa bantu, kalau kamu emang nggak bisa bantu ya dengarkan aja curhatan dia. Sekian, menurut saya sih sekian konseling kita kali ini. Ada yang kalian mau bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada, mari kita tutup. Dan saya minta kalian untuk merisum pertemuan kali ini. Pertemuan minggu depan, kalian mau di waktu yang sama dan hari yang sama? Atau berbeda gitu, pertemuan selanjutnya? Di hari yang sama juga boleh, Bu. Waktunya juga yang sama? Ya, tergantung situasi, kondisi, persamaan sih, ya. Oke, baik, terima kasih buat kalian. Saya sebelum menutup konseling ini, mari kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. You, I found my way back home.